Bab 786. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Yang Xuan dan Long Xiaoman berbincang sebentar. Setelah menutup telepon, dia tersenyum pada para bandit kuda dan berkata, tidak ada tugas tempur akhir-akhir ini. Sebaiknya kalian istirahat dulu. Sekelompok bandit kuda kecewa dengan ini. Long Aotian memohon, saudara Yang, kamu bisa memikirkan cara lain. Jika kamu tidak bertarung dalam dua pertempuran, kamu tidak akan bisa menahan hatimu. Bahkan jika tidak ada perang besar, mari kita bertarung sedikit. Melihat penampilan para bandit kuda yang memohon satu persatu, Yang Xuan benar-benar merasa sedikit tidak berdaya. Orang normal mengharapkan perdamaian, bahkan mereka yang bercampur dengan dunia bawah tanah seperti Long Xiaoman dipaksa untuk bertarung. Siapa yang tidak ingin hidup damai setiap hari? Tetapi para bandit kuda ini baik. Itu seperti bertarung. Bagi mereka, itu seperti meminta mereka untuk bersenang-senang. Namun, melihat para bandit kuda seperti ini, Yang Xuan tahu bahwa dia benar-benar harus menemukan sesuatu untuk dilakukan bagi mereka, jika tidak, itu akan berdampak tertentu pada moral. Dalam keputusasaan, Yang Xuan harus menelepon si Musang lagi. Setelah mendengarkan apa yang diminta Yang Xuan, si Musang tidak dapat menangis atau tertawa di ujung telepon. Saudara Yang, kamu tidak tahu tentang Nanjiang. Sejak kamu datang, semua orang yang berani menentang kita telah terbunuh. Sekarang keluarga kita adalah satu-satunya di Nanjiang. Di mana musuh-musuhnya? Tetapi jika kamu merasa sakit di waktu luangmu dan harus melatih keterampilanmu, kamu dapat pergi ke beberapa kota dan desa di sekitar. Tempat-tempat itu terlalu miskin untuk ditinggali. Kita tidak peduli untuk mengurus mereka. Ada beberapa bajingan dan pengganggu lokal. Yang Xuan menghela nafas, baiklah, tidak peduli seberapa kecil nyamuk itu juga daging. Kamu segera mengirim alamat tempat-tempat itu ke ponselku. Baiklah, aku akan segera mengirimkannya. Ngomong-ngomong, saudara Yang, kapan kamu bebas akhir-akhir ini? Aku sudah lama tidak melihatmu. Aku ingin mentraktirmu minum, berbaring di palung. Jangan bilang, ada wanita cantik. Si Musang di ujung telepon tiba-tiba menjerit, lalu memutus sambungan telepon. Yang Xuan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum getir dan berpikir bagaimana mungkin dia masih perawan dengan keutamaan seekor musang. Namun, Yang Xuan menunggu ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak menunggu informasi si musang, jadi dia harus memutar nomor telepon lagi. Namun saya menelepon beberapa kali berturut-turut dan tidak ada yang menjawab. Apa yang dilakukan Huang Tua? Ngengat. Yang Xuan mengerutkan kening. Ketika dia sedang memikirkan cara membersihkan bocah itu, si musang tiba-tiba mengambil inisiatif untuk memutar nomor telepon. Kenapa kamu pergi? Aku memintamu untuk mengirim pesan. Kulitku gatal, bukankah begitu? Yang Xuan menjawab telepon dan memarahinya. Butuh beberapa detik di ujung telepon sebelum suara musang dengan suara melengking terdengar. Saudara Yang, Anda harus memutuskan dengan saya. Saya dipukuli. Anda dipukuli. Yang Xuan merasa sedikit bingung. Meskipun dia biasanya memarahi musang dan mengangkat tangannya, itu hanya dia. Ketika Long Xiaoman dan Zhou Ahu menghabiskan sebagian besar waktu mereka di ibu kota provinsi, Musang adalah pemimpin absolut kota Nanjiang. Di seluruh kota Nanjiang, selama nama Musang dilaporkan, tidak peduli berapa banyak ternak yang dikorbankan, orang-orang harus menghormatinya. Jadi dia tiba-tiba mengatakan bahwa dia dipukuli. Itu sangat membingungkan. Anda menggodaku. Jangan mengalihkan topik pembicaraan. Seseorang berani memukulmu di tanah ketigamu di Nanjiang. Yang Xuan bertanya dengan tidak percaya. Musang itu menangis di ujung telepon, saudara Yang, beraninya aku menggodamu. Aku benar-benar dipukuli. Hei, aku tidak tahu sepatah kata pun tentang ini. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit kota kedua. Jika kau tidak percaya, kau bisa datang dan melihatnya. Yang Xuan terdiam sejenak, berpikir bahwa ada yang aneh tentang hal itu. Ia menyapa Zhang Beikai dan meminta mereka untuk melihat para bandit berkuda, sementara ia langsung menyetir ke rumah sakit kota kedua. Oh, tenang, tenang. Begitu sampai di pintu bangsal, aku mendengar teriakan musang di dalam. Ketika aku masuk, aku melihat musang itu telanjang, hanya mengenakan celana dalam segitiga merah besar, beberapa bekas luka berdarah di tubuhnya, dan beberapa perawat dan dokter sedang menjahit jarum untuknya. Saudara Yang, apakah kau melihat itu? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Musang itu melihat Yang Xuan dan menangis.
Yang Xuan merasa ada yang salah dengan luka-luka di musang itu. Setelah menatapnya dengan saksama selama beberapa detik, ia sedikit mengernyit dan berkata, siapa yang melukaimu seperti ini? Ya, 2 orang. Musang itu tampak tergagap. Bukankah itu laki-laki atau kelinci? Aku bertanya siapa yang melakukannya. Yang Xuan merasa sangat sulit untuk berkomunikasi dengan orang ini setiap saat. Kakak Yang, 2 wanita melakukannya. Pada saat ini, seorang adik laki-laki di sebelahku menyela. Rumput, Nima banyak bicara. Pergilah dan biarkan kamu bicara. Si musang dengan marah memarahi adik laki-laki itu, lalu menatap Yang Xuan dan berkata, Kakak Yang, seorang wanita yang menyakitiku. Tapi itu salahku karena aku lebih mengasihani wanita. Bahkan jika aku disakiti, aku tidak bisa melakukannya pada wanita. Kalau tidak, Kakak Yang, kamu tahu aku. Jika aku melepaskannya, bagaimana mungkin aku tidak membersihkan 2 wanita? Yang Xuan menyipitkan matanya dan bertanya, lalu kenapa kau meneleponku tadi? Kau berteriak agar aku membalaskan dendammu. Ini, si musang terdiam sejenak, lalu dengan cepat menjelaskan, saat itu, aku hanya bercanda. Bagaimana mungkin aku lebih peduli pada kedua wanita tua itu? Luka kecil ini seperti geli bagiku. Tepat setelah mengatakan ini, seorang perawat di dekatnya bergegas masuk ke dalam jas putih jarum jahit dan berkata, Dokter Wang, tidak, obat biusnya tidak cukup. Dokter itu mengangguk dengan tenang, lalu menatap si tikus kuning dan berkata, Tuan, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak takut sakit. Itu mudah dilakukan. Kami tidak punya cukup obat bius, jadi Anda bisa melakukannya. Dasar brengsek, bukan itu maksudku. Ah, teriakan seekor musang yang membunuh babi datang dari bangsal. Yang Xuan di sebelahnya sama sekali tidak bersimpati. Dia pikir anak laki-laki itu pantas mendapatkannya. Siapa yang membiarkannya berpura-pura dipaksa jika dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan? Setelah menjahit jarum, si musang menjelaskan sambil menyeka butiran keringat di dahinya, pemandangannya terlalu berdarah. Aku takut menakuti beberapa perawat kecil, jadi aku menggunakan teriakan untuk mengalihkan perhatian mereka. Seorang perawat menutup mulutnya dan tersenyum, kalau begitu kami harus berterima kasih. Sama-sama, kasihan selalu menjadi kode etikku. Ngomong-ngomong, adik perawat, akhir-akhir ini aku sedang menulis kumpulan puisi tentang perawat. Kalau memungkinkan, tambahkan WeChat. Aku akan meminta saranmu. Si musang tersenyum pada perawat Perawat kecil itu mungkin menganggap si musang sangat menarik. Dia tidak menolak. Dia mengeluarkan ponselnya dan memindai si musang. Saksofon melankolis. Perawat itu tercengang, bagaimana kamu bisa menyebut nama seperti itu? Si musang mendesah, menatap langit-langit 45 derajat, melihat perubahan hidup, dan berkata perlahan, ada beberapa hal, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, biarkan saja berlalu begitu saja. Yang Xuan, yang berada di sampingnya, telah menahannya sampai ekstrim. Dia mengulurkan tangannya dan menamparkan dahi orang ini. Bisakah kamu berhenti berpura-pura dipaksa dan menanyakan sesuatu? Bagaimana kamu bisa terluka tadi dan seperti apa rupa orang yang menyakitimu? Apakah kamu tahu anakmu telah berada di sekitar gerbang neraka? Yang Xuan Zhen sangat marah pada si musang. Jika berpura-pura memaksa adalah kejahatan, si musang akan dipotong-potong. Di depan perawat Yang Xuan menamparkan bagian belakang kepalanya. Akan memalukan menjadi orang biasa. Tetapi di depan orang bijak si musang, ini adalah pediatri. Setelah diperlakukan seperti ini, dia tidak memiliki emosi apapun di wajahnya, tetapi tersenyum pada perawat saya seorang saudara dan hangat, tetapi kadang-kadang itu vulgar. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menoleh, menatap Yang Xuan dan tersenyum lembut, saudara, apa yang bisa saya lakukan semampu saya? Pada saat ini, Yang Xuan benar-benar merasa kepalanya akan berasap, tetapi dia tidak dapat menemukan bahasa apapun untuk melawan balik ke si musang. Mengetahui bahwa pihak lain berpura-pura memaksa, tetapi tidak dapat menemukan kesempatan untuk membongkarnya. Ini adalah keadaan tertinggi dari berpura-pura memaksa. Baiklah, saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Yang Xuan Qiang menahan amarahnya, menarik napas dalam-dalam, menoleh dan bertanya kepada seorang adik laki-laki dari aula naga di dekatnya, bagimu, apa yang terjadi tadi, semakin spesifik, semakin baik. Kakak, biar aku yang cerita. Si musang cepat-cepat tersenyum, kemampuanku dalam mengatur bahasa sedikit lebih kuat,
jadi aku bisa menjelaskan masalah ini dengan lebih jelas. Waktu itu seperti ini. Diam kau. Yang Xuan akhirnya menahan diri, menatap si Musang dan berkata dengan galak, sekarang aku resmi memperingatkanmu bahwa jika kau berani berpura-pura memaksa lagi, aku akan segera melemparmu ke sini. Si Musang tertegun dan berkata sambil tersenyum cepat, haha, oke, biarkan adik laki-lakiku yang bicara. Setelah itu, dia menyipitkan mata ke perawat Mem dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberitahumu. Adikku memiliki karakter yang kuat. Ngomong-ngomong, tolong tutup jendelanya. AC-nya agak besar, aku khawatir masuk angin. Yang Xuan sama sekali tidak ingin berbicara dengan orang ini. Demi berpura-pura dipaksa, dia bahkan rela menyerahkan nyawanya. Adik laki-laki itu juga mantan karyawan Longtang, jadi dia sangat mengenal Yang Xuan dan mungkin tahu berat badan Yang Xuan di Longtang. Jadi, meskipun si Musang terus mengedipkan mata padanya, dia hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Bahkan jika dia dibersihkan oleh si Musang, itu lebih baik daripada membodohi saudara Yang. Setelah mengatur bahasa selama beberapa detik, adik laki-laki itu menceritakan kebenaran tentang apa yang baru saja terjadi. Tepat saat saudara Huang sedang berbaring di jendela untuk menjawab telepon, dia tiba-tiba berkata bahwa dia adalah putri tidur, lalu dia segera menyemprotkan gel rambut dan turun ke bawah. Agar kuat, saudara Huang meminta kami untuk mengikutinya, dan kemudian dia menyusul kedua wanita itu. Dia berkata bahwa dia melihat orang lain di atas dan ingin berteman dengan mereka. Kemudian dia bertanya apakah mereka ingin minum. Kedua wanita itu tidak menjawab, dan saudara Huang terus mengikuti. Salah satu wanita itu tampak sedikit tidak sabar, jadi dia membiarkan saudara Huang berguling, memperingatkannya dan mencungkil mata saudara Huang. Kemudian saudara Huang berkata untuk tidak menyebutkan mencungkil matanya, bahkan jika dia mengeluarkan jantungnya, dan kemudian mengulurkan tangannya untuk menarik lengan orang lain. Akibatnya, salah satu wanita itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Saudara Huang menjadi cemas. Dia melepaskan celana panjang dan ikat pinggangnya dan berkelahi dengan yang lain. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kedua wanita itu sangat cakap. Mereka memukuli saudara Huang hingga pantatnya dan kencing dengan satu tangan. Saudara Huang dipukul dengan mata tajam dan memarahi jam tangan yang bau. Kemudian seorang wanita melambaikan tangannya dan melihat kilatan cahaya. Saudara Huang mengalami lebih banyak luka. Jika bukan karena wanita lain yang melakukannya, wanita itu tampaknya siap membunuh saudara Huang. Itu saja, setelah adik laki-laki itu selesai berbicara, si Musang memiliki wajah tua semerah pantat monyet, menjulurkan lehernya dan berkata, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Aku pikir mereka adalah wanita, jadi aku tidak membunuh mereka, kalau tidak aku bisa terluka oleh kemampuanku. Sungguh, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Setelah itu, dia buru-buru meminta maaf kepada Yang Xuan, saudara Yang, jangan dengarkan omong kosong anak laki-laki ini. Kamu tahu aku. Bagaimana aku bisa memukuli dua wanita? Hanya pengendalian diri saja tidak memungkinkan aku untuk membunuh wanita. Yang Xuan menatap luka-luka di tubuh Musang itu, menggelengkan kepalanya dengan lembut, menatap Musang itu dan mendesah, Lao Huang, kamu kembali ke kuil untuk membakar dupa yang tinggi. Kali ini kamu dapat menemukan sedikit kehidupan. Apakah kamu tahu apa yang berbeda dari luka-luka pisau ini padamu? Yang Xuan bertanya, menatap Musang itu. Sebelum si Musang menjawab, dokter yang baru saja selesai menjahit di sebelahnya mengambil alih pembicaraan dan mendesah, menurutku luka ini juga aneh. Aku telah menjahit banyak luka, tetapi aku belum pernah melihat permukaan luka yang begitu datar. Ini tidak seperti alat tajam biasa untuk menggambar, tetapi lebih seperti alat laser berteknologi tinggi. Tidak, bahkan laser mungkin tidak dapat menggambar bidang luka yang begitu datar. Ini luar biasa, tetapi untungnya, luka ini tidak dalam. Kembalilah dan istirahatlah lebih banyak, jangan menyentuh air, makanlah makanan ringan, dan bermeditasilah untuk jangka waktu tertentu. Setelah dokter selesai, dia meninggalkan bangsal bersama beberapa perawat kecil. Hal kecil ini tidak sebanding dengan dokter yang terlalu lama tinggal di sana. Setelah mendengar apa yang dikatakan dokter, si Musang merasa bahwa itu tidak sederhana. Dia menatap Yang Xuandao dengan tatapan kosong, saudara Yang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang Xuan tersenyum dingin, apa kau tahu apa yang melukai lukamu? Bukankah maksudmu luka tusuk? Si Musang tampak bingung. Wanita itu pasti menggunakan pisau. Itu tidak mungkin salah.
Yang Xuan berkata, tapi yang menyakitimu bukanlah pisau itu sendiri, melainkan ki pisau. Hanya ki pisau yang dapat membuka luka yang begitu datar. Kau tidak mengerti apa yang kukatakan padamu. Sederhananya, jika kedua wanita itu baru saja membunuh, bahkan jika kau membawa senapan mesin, orang-orang dapat mengangkat tangan dan memenggal kepalamu. Kali ini, berkat belas kasihan orang lain, biarkan kau mengambil sedikit nyawa, sehingga kau dapat mencuri kebahagiaan. Si Musang berkeringat dan menyadari keseriusan masalah ini. Saudara Yang, mereka tidak datang untukku. Siapa ini? Apakah mereka akan tiba-tiba bertobat dan berlari kembali untuk membunuhku? Saudara Yang, kau harus melindungiku. Si Musang dengan cepat menjadi tegang. Lihatlah cara pengecutmu, bukankah itu sangat cakap? Ketika Yang Xuan melihat ekspresi si Musang, dia tidak punya cara yang baik. Baiklah, jika orang benar-benar mendatangimu, bahkan jika kamu memiliki 10 kepala, itu tidak cukup bagi orang untuk menjentikkan jari mereka. Diperkirakan kamu memukulnya secara tidak sengaja. Ini adalah harga dari kepura-puraanmu yang memaksa. Baiklah, jangan katakan ini. Di mana alamat kota Praja yang baru saja dikatakan di telepon? Kirimkan ke ponselku. Setelah mendapatkan alamat desa-desa dan kota-kota itu, Yang Xuan tidak tinggal terlalu lama. Setelah meninggalkan rumah sakit, dia langsung pergi ke kamp pelatihan. Adapun dua wanita misterius yang menghubungkan teknik pedang kerana melukai orang dengan ki pedang, Yang Xuan tidak menghabiskan banyak waktu untuk memikirkannya. Dunia ini penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, selama itu bukan untuk dirimu sendiri. Malam pun tiba, dua wanita jangkung dengan tubuh yang rupawan dan fitur-fitur yang bagus, semuanya sama tinggi, penampilan, dan pakaiannya. Saat ini, matahari terbenam tepat di depan mata. Kedua wanita itu menatap ke kejauhan dan menggambar sebuah gambar yang indah. Satu-satunya hal yang sedikit mengejutkan adalah kedua wanita cantik itu memegang pisau panjang dengan cahaya dingin di tangan mereka. Wensi, kita sudah berada di Nanjiang. Kami telah menemukan detail tentang para bandit kuda dan siap untuk memulai malam ini. Seorang wanita di sebelah kanan berkata dengan lembut sambil memegang telepon. Suara khawatir Xie Wensi terdengar dari ujung telepon yang lain. Xiao Yu, Xiao Mei, aku masih sedikit khawatir. Kalau tidak, kalian akan kembali dulu dan mencari kesempatan nanti. Gao Huiyu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Wensi, kalian tidak perlu khawatir. Dalam sebulan terakhir, aku dan saudara perempuanku telah diajari oleh leluhur yang mendominasi. Teknik pedang telah ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi para bandit kuda itu. Lagi pula, kita tidak cukup naif untuk mencoba membunuh lebih dari 10.000 bandit berkuda itu. Kita hanya perlu membunuh lebih dari selusin pemimpin dan orang bernama Yang Xuan. Adikku dan aku telah melihatmu tumbuh selangkah demi selangkah. Hanya kau yang tahu berapa banyak yang telah kau bayar. Kali ini aku menderita kerugian besar di tangan para bandit berkuda itu. Jika aku tidak melakukan apapun, aku khawatir orang-orang akan menertawakan masyarakat Hongmen atau Wensi. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh para saudari kita. Ujung telepon yang lain terdiam selama beberapa detik, lalu terdengar desahan panjang Xie Wensi. Kalian berdua telah mengikutiku dalam kehidupan ini, yang merupakan ketidakadilan bagi kalian. Tetapi kalian berdua ingat bahwa keselamatan kalian ribuan kali lebih penting di hatiku daripada nama kalian. Jadi ketika kalian melakukan hal-hal ini, semuanya harus didasarkan pada jaminan keselamatan kalian sendiri. Lagi pula, selatan bukanlah tempat kita, dan juga merupakan tempat di mana terdapat naga-naga yang tersembunyi dan harimau-harimau yang berjongkok. Kalian berdua tidak boleh menganggapnya enteng. Kalian harus mengawasi semuanya. Gao Huiyu mengangguk dan berkata, begitu. Jangan khawatir, Wensi. Kami akan muncul di hadapanmu dengan utuh paling lama dalam 3 hari. Xie Wensi berkata di ujung telepon, baiklah, aku percaya padamu, tetapi kalian berdua ingat, begitu kalian menghadapi sesuatu yang tidak pasti, jangan melawan dengan keras, angkat tangan dan menyerahlah pada saat pertama, lalu panggil aku. Ini adalah perintah yang sudah mati. Kalian harus mengingatnya dengan jelas. Begitu, Vince. Pada saat ini, sinar terakhir matahari terbenam telah sepenuhnya menghilang ke pegunungan yang jauh, dan matahari terbenam menjadi semakin kaya dari kuning redup, seolah-olah telah diolesi dengan lapisan darah. Pada saat ini, di kamp pelatihan pinggiran timur, para bandit kuda menggosok tangan mereka dan tampak bersemangat. Kakak Ian,
Cepat berikan perintah. Kakak-kakak tidak sabar. Long Aotian mengusap telapak tangannya dan tampak tidak sabar. Ketika berita dari Yang Xuangang datang bahwa mereka akan menaklukkan beberapa desa malam ini, mereka begitu bersemangat hingga darah mereka mendidih. Setelah berbulan-bulan berlatih iblis, ditambah dengan gen bawaan pada tulang para bandit kuda, orang-orang ini benar-benar menjadi sekelompok binatang buas yang gelisah. Mereka merasakan energi yang sangat besar di tubuh mereka dan terus mencari tempat untuk melampiaskannya. Dan ini juga merupakan pertempuran pertama mereka sejak mereka datang ke Nanjiang. Mereka makan, minum, dan tinggal di sini, dan yang juga benar-benar mengubah mereka. Masing-masing dari mereka sangat berterima kasih dan terus berusaha membalas budi saudara yang dengan sepotong pujian. Kupu-kupu ekor burung walet diangkat menjadi panglima tertinggi para bandit kuda oleh Yang Xuan karena dia ahli dalam strategi dan ketenangan. Para bandit kuda mendidih dengan darah di bawah, dan kupu-kupu ekor burung walet berdiri di panggung tinggi seperti gunung es. Kakak Yan, ada yang ingin kau katakan? Long Aotian melihat kupu-kupu ekor burung walet dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sangat cemas hingga wajahnya memerah. Panggil. Pada saat ini, kupu-kupu ekor burung layang-layang tiba-tiba menendang batu kecil di depannya. Batu kecil itu seperti kilatan petir dan menghantam dada Long Aotian dengan keras. Ah! Long Aotian menjerit. Kupu-kupu ekor burung layang-layang mengumpulkan kekuatannya. Meskipun tidak akan sakit, itu juga membuat Long Aotian sengsara. Kakak Yan, ini. Long Aotian menutupi dadanya dan memamerkan giginya. Namun dalam hatinya, dia tidak berani mengeluh atau marah pada kupu-kupu ekor burung layang-layang. Dalam beberapa bulan terakhir ketika dia datang ke kamp pelatihan, Long Aotian telah memudarkan aura pemimpin aliansi Senma. Kecuali Yang Xuan, saudara-saudara Tianmi di 109 semuanya berada di posisi yang lebih tinggi darinya. Secara khusus, panglima tertinggi mereka, kupu-kupu ekor burung layang-layang, memiliki prestise yang sangat penting di antara mereka. Apakah kamu berlatih dengan sia-sia selama beberapa bulan ini? Kupu-kupu ekor burung layang-layang tiba-tiba membuka mulutnya dengan dingin. Seluruh taman bermain menjadi sunyi dan semua orang bingung. Long Aotian berkata dengan tatapan bingung, Kakak Yan, kami benar-benar bekerja keras dalam beberapa bulan terakhir, dan bahkan mengatakan kami telah bekerja keras. Kami sama sekali tidak malas dalam berlatih. Selain itu, Anda juga telah berpartisipasi dalam pelatihan kami, dan hasil pelatihannya jelas bagi semua orang. Efektivitas tempur kami telah meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Baiklah, izinkan saya bertanya kepada Anda, saya pernah memberitahu Anda di kelas taktik apa yang paling penting sebelum setiap ekspedisi. Kupu-kupu ekor burung layang-layang itu berteriak. Long Aotian berkata dengan cepat dan Lang berkata, tetap tenang dan stabilkan emosi. Tapi bagaimana denganmu sekarang? Kupu-kupu ekor burung tiba-tiba menaikkan volumenya. Semua bandit kuda tercengang. Setelah beberapa detik, mereka langsung bereaksi. Maaf, Saudari Yan, kami salah. Long Ao melangkah ke langit dan berdiri tegak dengan bunyi klik. Pada saat yang sama, bandit kuda di belakang mereka berhenti menggosok tangan mereka tadi. Punggung mereka tegak dan tampak serius. Suasana seluruh taman bermain benar-benar berbeda dari tadi. Kupu-kupu ekor burung mengangguk lembut dan berkata, ingat, dalam pertempuran, hal yang paling berbahaya bukanlah musuh, tetapi emosimu sendiri. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan emosinya dengan baik, tidak peduli seberapa tinggi nilai kekuatannya, dia akan mati cepat atau lambat. Saya tegaskan lagi bahwa dalam pertempuran, emosimu adalah ancaman terbesar. Apakah kamu ingat dengan jelas? Jelas, lebih dari 10.000 bandit kuda meraung serempak. Setelah beberapa bulan pelatihan iblis, bandit kuda ini memang terlahir kembali. Dibandingkan dengan roh bandit sebelumnya, mereka sekarang lebih seperti penjaga yang terlatih dengan disiplin besi. Kupu-kupu ekor burung walet mengangguk, markas besar tidak akan memberimu ide apapun, apalagi mengirim siapapun untuk membantumu, dari strategi hingga pertempuran dan penarikan terakhir. Semuanya harus diselesaikan sendiri. Ini juga penilaian. Semua kembali sebelum fajar besok. Jika tingkat korban dikendalikan pada 0,5%, itu memenuhi syarat. Jika kamu tidak lulus ujian, ikuti aturan kamp pelatihan. Ayo pergi. Ya, para bandit kuda mulai terbagi menjadi beberapa tim dengan tertib, dan dengan cepat mundur dari tempat pelatihan dengan tertib. Saudara Yang, jika kamu memberitahu mereka nanti bahwa mereka berangkat dengan cara yang perkasa kali ini,
dan lawan mereka hanyalah sekelompok gangster kota, apakah kamu pikir mereka akan membuat masalah? Zhang Beikai bertanya dengan sedikit gelisah. Berisik, Yang Xuan tersenyum tipis dan bermain dengan Zhang Beikai. Apakah kamu masih takut pada mereka sekarang? Zhang Bei tertegun, segera menepuk dahinya dan berkata sambil tersenyum, ya, bandit-bandit ini sekarang sama baiknya dengan anjing peliharaan. Bahkan jika mereka diminta untuk melawan nyamuk, mereka harus melakukannya dengan patuh. Jika ada yang berani membuat masalah, tanganku gatal. Tidak ada yang peduli dengan hasil pertempuran, karena tidak ada ketegangan tentang hasilnya. Namun, semua orang, termasuk Yang Xuan, tidak menyadarinya. Tepat setelah bandit kuda pergi, ada dua bayangan indah dalam kegelapan, diam-diam mengikuti seperti hantu. Saudara-saudara, ini adalah pertempuran pertama kita. Kita harus melakukannya dengan baik. Jangan biarkan saudara yang memandang rendah kita. Ketika dia akan tiba di lokasi pertempuran, Long Aotian dengan sangat serius menyampaikan instruksi kepada para bandit berkuda. Kemudian dia mengerahkan, kita memiliki 4 titik serangan kali ini. Kita telah dibagi menjadi 4 tim sebelumnya. Saudari Yan meminta kita untuk kembali ke kamp pelatihan sebelum fajar, tetapi kita harus berkumpul di sini 2 jam sebelumnya. Apakah ada masalah? Jaminan untuk menyelesaikan tugas. Baiklah, saudara-saudara, ayo pergi. Para bandit berkuda itu ganas, dan para prajurit berbaris ke 4 arah. Waktu yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri adalah 2 jam. Dalam waktu kurang dari 40 menit, semua orang kembali ke posisi semula dengan utuh. Rumput, mengapa kamu kembali? Dengan kembalinya tim tempur terakhir, Long Aotian samar-samar merasa tidak enak. Kapten tim tempur berkata dengan wajah sedih, Saudara Long, di mana perang? Hanya ada puluhan penjahat, ribuan dari kita menyerbu masuk. Sebelum kita sempat bertarung, mereka semua kencing dan bersujud di tanah. Apa sebutannya? Sial, Long Aotianji diam-diam menutupi kepalanya. Dia dan 2 tim lainnya menghadapi situasi yang sama. Saya akan bertarung dengan baik hari ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya bahkan tidak perlu menghisap pisau pada akhirnya. Di hadapan sekelompok penjahat kota kecil yang hanya tahu cara menyelinap dan sesekali mengumpulkan biaya perlindungan dari wanita tua yang menjual telur, Long Aotian pergi untuk mengumpulkan mereka dengan puluhan ribu bandit kuda, yang merupakan penghinaan besar. Saudara Long, kita tidak bisa kembali begitu saja. Terlalu pengecut. Kita semua sudah keluar. Kita harus melihat darah. Kalau tidak, kita akan membalas dan membunuh desa-desa itu. Ngomong-ngomong, kita akan menembakkan senjata, atau kita akan selalu memakan saudara Yang. Maafkan aku, seorang kapten tempur menyarankan. Aku akan pergi ke rumah nenek. Tanpa berkata apa-apa, Long Aotian menendangnya dengan keras. Ini masalah kemampuan bandit. Kita adalah pasukan Tianmi yang hebat. Terima kasih telah memikirkannya. Saudara Long, apa yang harus kita lakukan? Jika kita kembali seperti ini, kita akan ditertawakan oleh saudara 9527. Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Long Aotian menarik napas dalam-dalam, tidak peduli seberapa banyak, mematuhi perintah adalah tugas utama kita. Hanya menertawakan lelucon. Semua orang mendengarkan perintah dan kembali dengan cara yang sama. Sekelompok bandit berkuda harus kembali melalui jalan semula. Karena ini adalah kota, butuh waktu untuk berjalan ke tempat parkir. Tepat setelah mereka pergi beberapa menit, mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh di depan mereka, dengan punggung menghadap ke tengah jalan. Siapa? Kata seorang bandit kuda dengan waspada. Namun, pihak lain tidak bergerak. Garis-garis bentuk tubuh pihak lain dapat terlihat samar-samar dalam kegelapan. Dia adalah wanita yang tinggi dan seksi. Rumput, cantik. Seorang bandit kuda menjilati lidahnya, tetapi Long Aotian menamparkan kepalanya dan memarahi. Ingat, kita bukan bandit sekarang, rumput. Sekarang Long Aotian benar-benar 2 orang dibandingkan dengan masa lalu. Di antara para bandit kuda, pikirannya adalah yang paling berubah. Jadi ketika kupu-kupu ekor burung itu pergi, Yang Xuan masih memintanya untuk sementara waktu menjadi pemimpin bandit kuda. Halo, Nona, ada yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda di sini sendirian malam ini? Long Aotian melangkah maju dan bertanya dengan sopan. Pada saat yang sama, matanya tidak bisa menahan diri untuk menatap postur anggun satu sama lain dan melihat ke atas dan ke bawah. Saya ingin meminjam sesuatu dari Anda. Pihak lain berbicara perlahan,
dan suaranya terdengar seperti anggrek lembah yang kosong. Jika Tianmi tidak memiliki hukum besi yang ketat, Long Aotian benar-benar ingin menjadi bandit lagi saat ini. Apapun, Nona, buka saja mulutmu. Namaku Long Aotian, golongan darah O, Gemini, Hukou daerah Cao. Long Aotian menelan ludahnya. Kemudian, pihak lain perlahan menoleh. Itu adalah wajah yang cantik dan memabukkan. Long Aotian merasa perutnya akan terbakar. Dia belum pernah melihat wanita secantik itu sebelumnya. Aku ingin meminjam beberapa kepala saudaramu darimu. Si cantik berbicara perlahan. Tidak masalah, hanya saja. Long Aotian tertegun. Dia menemukan sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu inginkan? Sebelum suara itu jatuh, cahaya perak tiba-tiba menyala. Keterampilan Long Aotian tidak lemah. Ditambah dengan pelatihan iblis dalam beberapa bulan terakhir, dia bereaksi sangat cepat. Dia secara naluriah mengangkat parangnya untuk bersiap menghalangi. Kiang, tapi pisaunya serapuh tahu di depan pihak lain. Itu dengan mudah dipotong menjadi dua. Pisau panjang yang tipis dan tajam dengan lembut diletakkan di leher Long Aotian. Long Aotian berkeringat dingin. Jika pihak lain menginginkan nyawanya, kepalanya pasti sudah menghilang. Siapa kamu sebenarnya? Long Aotian bertanya dengan suara yang dalam. Si cantik tersenyum, kamu tidak berhak tahu. Persetan, sebagai bandit kuda, Long Aotian tidak boleh serakah akan hidup dan takut mati. Dia berkata dengan marah, saudara-saudara, tinggalkan aku sendiri dan berikan padaku. Sambil berbicara, Long Aotian langsung mengabaikan pisau di lehernya, mengulurkan tangannya ke dada lawan, dan naga ganda itu pergi ke laut. Dia adalah penjahat yang sembrono. Sebelumnya, dengan pelatihan iblis dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak menganggap serius hidupnya. Si cantik jelas tidak menyangka pihak lain akan begitu ceroboh. Tanpa persiapan, dia hampir tertabrak oleh Suang Long yang sedang melaut. Untungnya, celah kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Si cantik berada di sisi belakang tubuhnya dan menghantam Long Aotian dengan sikunya. Long Aotian jatuh ke tanah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bunuh. Pada saat ini, bandit kuda terdekat telah terbunuh. Panggil. Namun, saat itu, angin kencang tiba-tiba datang di dekatnya. Dengan kilatan perak, sebelum bandit kuda yang bergegas ke depan bisa bereaksi, garis merah yang sangat tipis muncul di leher mereka, tergeletak di tanah menatap mata bulat, penuh dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Jangan suka perang, pilih yang besar. Seorang wanita cantik memberi perintah, dan dua bayangan cantik itu berubah menjadi dua bayangan sisa, dengan cahaya perak menyapu ke arah bandit kuda. Bandit kuda ini terlatih dengan baik dan terampil, tetapi mereka hanya bisa melihat dan mendesah di hadapan kedua wanita hantu ini. Di mana tubuh pihak lain lewat, itu pasti jatuh di area yang luas. Sekelompok bandit berkuda jatuh berkeping-keping seperti gandum. Terutama para pemimpin kecil yang mengenakan logo itu dibunuh satu per satu dengan akurat. Dalam waktu sekitar 1 menit, area yang luas telah tergeletak di tanah. Para bandit berkuda itu juga berangsur-angsur pulih, dan mulai memanfaatkan sejumlah besar orang dan mengadopsi taktik yang tepat untuk perlahan-lahan mendekat ke arah kedua wanita itu. Mundur, kedua wanita itu tidak bisa pergi jika mereka terus maju. Mereka dengan cepat mengayunkan pisau panjang mereka dan membunuh dengan cara yang berdarah. Ketika mereka pergi, mereka menempatkan naga Aotian di kiri dan kanan mereka, dengan cepat tenggelam dalam kegelapan, melemparkan sebuah catatan, dan kemudian sebuah suara, katakan pada Yang Xuan, jika kamu ingin orang ini hidup, hubungi telepon di atas. Suara itu jatuh, dan suara kedua wanita itu dan Long Aotian benar-benar menghilang ke dalam kegelapan yang tak berujung. Saat ini, Yang Xuan sedang merokok bersama Zhang Beikai dan yang lainnya di kantor kamp pelatihan. Meskipun Yang Xuan adalah pemimpin Tianmi, Yang Xuan tidak akan bersikap apa-apa kepada mereka selama belum waktunya untuk melaksanakan tugas. Saudara Yang, menurutmu seperti apa para bandit itu saat mereka kembali nanti? Lebih dari 10.000 orang pergi untuk membersihkan beberapa gangster kecil di desa dan kota. Haha, kurasa Long Aotian harus menangis. Zhang Beikai tertawa. Sebelum Yang Xuan berbicara, kupu-kupu berekor walet di sebelahnya berkata dengan suara dingin, tujuan utama membiarkan mereka keluar sendirian kali ini bukanlah untuk bertarung, tetapi untuk menguji kepatuhan dan disiplin mereka. Tidak peduli apapun hasilnya, tidak peduli seberapa besar kebencian yang ada dalam pikiran mereka, mereka harus menanggungnya. Selain itu,
Jika mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas, mereka mungkin harus mengambil beberapa tindakan keras saat itu. Bagaimanapun, orang-orang ini telah mewarisi pemikiran bandit selama ratusan tahun. Bahkan membunuh beberapa orang lagi sekarang lebih baik daripada membuat masalah di masa depan. Karakteristik terbesar kupu-kupu ekor burung layang-layang adalah pikiran yang cermat dan pikiran yang tenang. Ia adalah seorang jenius strategi yang hebat, dan memiliki indera penciuman yang kuat. Jadi Yang Xuanzai akan yakin bahwa lebih dari 10.000 bandit berkuda akan diserahkan kepadanya. Tianmi penuh dengan bakat, tetapi yang benar-benar membuat Yang Xuan merasa seperti harta karun adalah kupu-kupu ekor burung layang-layang. Sejak awal, ketika Yang Xuan mendirikan Tianmi, ia berkata bahwa ia menginginkan lebih dari sekadar tim tempur dengan efektivitas tempur yang kuat. Ia ingin semua saudara Tianmi menjadi komandan yang mandiri. Tepat ketika beberapa orang mengobrol, telepon kupu-kupu ekor burung layang-layang tiba-tiba berdering. Tepat setelah mendengar sebuah kalimat, ia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara dingin, "Lindungi tempat kejadian, aku akan segera ke sana." Apa yang terjadi? Yang Xuan juga menjadi serius, karena ia tahu bahwa kupu-kupu ekor burung layang-layang sangat percaya diri. Jika itu bukan hal yang besar, tidak mungkin suasana hatinya akan berfluktuasi begitu banyak. Sesuatu terjadi, banyak saudara meninggal, dan Long Aotian dibawa pergi. Kupu-kupu ekor burung layang-layang menggigit bibirnya. Apa? Tidak mungkin. Zhang Beike berkata dengan heran, itu hanya sekelompok gangster kecil di desa dan kota. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu sampai aku melihatnya. Beberapa orang bergegas ke tempat kejadian. Siapa yang melakukan ini? Ketika dia melihat sedikitnya 200 mayat tergeletak di tanah, urat-urat hijau di dahi Zhang Beike terekspos dan meledak dalam sekejap. Meski ia kerap mengolok-olok bandit kuda itu dan mengubah segala macam makian di tempat latihan, pada akhirnya ia dibawa keluar sendiri. Dan banyak dari mereka yang sudah meninggal biasanya memiliki hubungan baik dengan Zhang Beike. Kakak Yang. Kepala kecil menutupi lengannya dan matanya merah. Mereka adalah dua wanita. Mereka benar-benar kuat. Kita tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik di depan mereka. Berhenti bicara. Zhang Beike berkata dengan marah, kamu memiliki lebih dari 10.000 orang, tetapi kamu tidak dapat melakukan dua wanita. Bahkan jika kamu berbohong, carilah yang baik. Diam. Yang Xuan menatap Zhang Beike, lalu berjongkok dan dengan hati-hati memeriksa luka pada beberapa mayat. Setelah mengamati beberapa saat, alis Yang Xuan mulai sedikit berkerut. Luka-luka ini sangat halus, seperti cermin, dan goresannya sangat akurat, seperti dilacak dengan instrumen presisi. Ceritakan semuanya secara rinci, semakin rinci semakin baik. Yang Xuan mengerutkan kening dan bertanya. Pemimpin kecil itu mengatur bahasanya, dan kemudian menceritakan kisahnya tanpa melewatkan sepatah kata pun. Ini benar-benar jahat. Apa asal-usul kedua wanita ini? Zhang Beike juga mengerutkan kening. Dia mengambil catatan dengan informasi kontak di tangan kepalanya yang kecil dan menggertakkan giginya dan berkata, itu terlalu menghina. Dia membunuh orang-orang kita dan menculik saudara-saudara kita. Dia masih meninggalkan informasi kontak. Tenaga kerja dan modal segera menelepon mereka untuk melihat apa yang sakral. Zhang Beike berkata dengan marah, mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggilnya sesuai dengan informasi kontak pada catatan itu. Tunggu sebentar, Yang Xuan mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Setelah merenung sejenak, dia berkata, kalian semua kembali dulu dan selesaikan saudara-saudara yang mati ini. Tidak seorang pun diizinkan untuk ikut campur dalam masalah ini tanpa perintahku. Ada apa, saudara Yang? Orang-orang telah mengencingi kepala kita. Jika nada ini tidak keluar, bagaimana kita bisa membayar saudara-saudara yang mati itu? Zhang Beike berkata dengan marah, dan Long Aotian, yang sekarang masih di tangan mereka. Saudara Yang, mengapa aku tidak membawa seseorang untuk memberi mereka? Taati perintah. Yang Xuan berteriak dengan marah, yang membuat Zhang Beike menutup mulutnya. Meskipun dia sangat enggan, dia hanya bisa melakukannya sesuai dengan perintah Yang Xuan. Ketika Yang Xuanping bergaul dengan mereka, dia tidak pernah bersikap angkuh. Dia seperti seorang sahabat. Namun begitu kata, perintah, keluar dari mulut Yang Xuan, meskipun itu adalah perintah yang menggelikan, semua orang harus melaksanakannya tanpa syarat. Setelah mereka pergi sambil membawa mayat ratusan bandit berkuda, Yang Xuan menghela napas panjang,
mengeluarkan sebatang rokok dan menarik napas beberapa kali, sambil mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Skylark dan Begonia. Aku akan mengirimkan alamatnya dan datang secepatnya. 10 menit kemudian, Skylark dan Begonia menaiki mobil Yang Xuan. Skylark, Begonia, kali ini ada tugas yang sangat penting untuk kalian lakukan. Yang Xuan berkata dengan serius. Ketika Lark Begonia melihat bahwa Yang Xuan begitu serius, dia juga bertindak sangat serius, saudara Yang, katamu. Setelah Yang Xuan berulang kali mengingatkan, Skylark dan Begonia tidak lagi memanggil Yang Xuan sebagai tuan mereka, tetapi saudara Yang. Sebentar lagi, kalian akan bertemu dengan dua lawan, yang juga merupakan tubuh spiritual seperti kalian. Tetapi kalian adalah tubuh roh pedang, dan mereka adalah tubuh roh pedang. Tetapi kalian tidak perlu terlalu peduli. Dilihat dari bekas luka yang mereka tinggalkan, kedua orang ini bukanlah lawan kalian. Yang harus kalian berdua lakukan adalah tidak hanya menang, tetapi mencoba yang terbaik untuk memaksa mereka menggunakan lebih banyak trik tanpa meninggalkan jejak. Pada saat yang sama, jika itu bukan ancaman bagi kehidupan, jangan sakiti mereka. Ini sangat penting. Kita harus ingat, ya, saudara Yang. Kedua wanita itu menjawab serempak. Yang Xuan menarik napas dalam-dalam, tetapi ada lebih banyak harapan di dalam hatinya. Ketika musang itu terluka sebelumnya, Yang Xuan hanya bisa memastikan bahwa pihak lain adalah dua roh Dao yang langka, tetapi dia tidak banyak berpikir. Karena dibandingkan dengan roh pedang, jumlah roh pedang tidak begitu langka. Bagi yang kuat di atas, itu tidak akan dianggap langka. Tetapi sampai dia melihat luka fatal di leher ratusan saudara yang mati tadi, Yang Xuan tiba-tiba menemukan bahwa itu tidak sesederhana yang dia kira. Jika penilaiannya benar, kedua orang ini adalah kejutan besar bagi diri mereka sendiri.